Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah banyak sekali kita membahas video-video dari para habaib yang di dalam ceramahnya isinya hanyalah dongeng-dongeng khurafat dan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Dan akhirnya kemarin muncul juga video ceramah dari seorang wanita dari kalangan habaib yang kemudian kami bahas, kami upload, kami berikan judul Habib Wanita. Dan ternyata ada yang protes. Di dalam komentar dia menulis bahwasanya tidak ada Habib Wanita, adanya adalah Syarifah. Padahal Syarifah sendiri, kalau di bahasa Indonesiakan, ya artinya seorang syarif yang berjenis kelamin wanita. Dan Habib Wanita itu, kalau di bahasa Arab kan, maka jadinya Habibah. Kenapa kami tulis judulnya adalah Habib Wanita? Karena supaya mudah difahami. Karena tidak semua kaum muslimin faham akan kaidah bahasa Arab yang menunjukkan bahwasannya ada tak marbutah di belakangnya itu menunjukkan wanita, ya, muannats. Tapi tidak semuanya faham. Sehingga kami tuliskan judulnya seperti itu supaya orang membaca itu langsung faham. Jadi tidak ada masalah dengan judul yang kami tuliskan. Dan kita sudah membahas video tersebut, video dari Habib Wanita tersebut, dan ternyata isi ceramahnya juga sama dengan ceramah para habaib. Isinya dongengan-dongengan khurafat yang berbahaya bagi umat. Kata wanita itu di dalam ceramahnya yang sudah kita bahas, bahwasanya ada kisah seorang habib yang membaca maulid Simtud Duror setiap sore hari. Dan dengan amalan tersebut akhirnya setiap sore Nabi Muhammad SAW ini hadir, datang ke rumah Habib tersebut di Surabaya, di daerah Ampel. Dan tetangganya Habib tersebut ada orang Cina dan masih kafir. Dan ternyata orang Cina tersebut bisa juga melihat Rasulullah SAW datang ke rumah Habib tersebut. Ini kan sudah kayak kisah konyol ritual jailangkung kaum muslimin yang katanya bisa mendatangkan arwah. Ya, Nabi datang naik apa, pulang naik apa? Apakah kemudian Nabi itu secara tiba-tiba muncul dan secara tiba-tiba menghilang seperti film Om Jin? Atau bagaimana? Dan kemudian kalau benar Nabi itu datang dan bisa dilihat oleh siapa saja, kok Habib ini diam kaum muslimin? Padahal umat Islam di dunia ini semuanya ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Misal ada orang Islam yang ada di belahan bumi sebelah sana, kemudian mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu selalu datang setiap sore di rumah Habib tersebut, ya, maka orang yang ada di belahan bumi sebelah sana itu tadi pasti akan berusaha untuk ketemu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Kalau nggak punya ongkos mungkin rumahnya dijual. Biarlah, nggak punya rumah nggak apa-apa. Yang penting bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Habib yang setiap hari didatangi oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah pasti akan dijadikan pimpinan ulama di dunia. Bayangkan kaum muslimin ya, setiap hari Habib itu duduk sama Nabi Muhammad SAW. Setiap hari Nabi Muhammad SAW ini datang ke rumahnya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng Habib ini. Dan bukan kaleng-kaleng juga kedustaan dari cerita ini, ya. Masa iya dongengan yang seperti itu mau dipercaya kaum muslimin? Dan kita nggak ngerti lah kenapa bisa begitu para habaib. Kalau ceramah yang keluar kalau nggak dongeng maka doktrin. Itu hampir semua. Meskipun tidak semua tapi hampir semua. Artinya kebanyakan, ya. Dan kali ini ada lagi video. Ini dari anaknya seorang habib sepertinya. Tapi entah ini anak habib siapa. Dan ini masih bocil kaum muslimin. Kalau kemarin anak Pak Taufik yang videonya sudah kita bahas, ini kan orangnya sudah besar, sudah dewasa. Tapi ini masih bocil, masih anak-anak betul. Tapi sudah sangat gacor mulutnya. Sudah pinter ceramah dan ceramahnya isinya doktrin. Doktrin dan doktrin. Kita simak videonya. Kata Nabi Hamzurati khuliqa min kinati fawailun lil mukadzibina bifadlih. Man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka anak cucuku, mereka keturunanku, mereka diciptakan dari darah dagingku. Maka celakalah orang-orang yang mendustai kemuliaan mereka. Nahabbahum mahabbahullah. Barang siapa yang cinta kepada mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan barang siapa yang membenci mereka, ahlul baitnya Nabi, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah takbir. Makanya
berhadapan dengan FPI saja, tapi orang yang membenci Habib Rizik berhadapan dengan seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Saudara, takbir! Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap jaga ahlul baitnya Nabi. Bayangkan kaum muslimin, bocil yang baru berukuran segini sudah sangat gacor mendoktrin jamaahnya. Ya, lagi-lagi ini doktrin supaya mereka, para habaib, apapun dan bagaimanapun tingkah laku mereka, posisi mereka itu harus tetap dimuliakan, tetap aman, nyaman, damai, dan sentosa. Mau ahli maksiat, mau nakal, mau narkoba, mau pezina, mau waras, mau gila, tetap mereka itu harus dianggap lebih mulia daripada selainnya, meskipun ulama, ya. Dan ironisnya, jamaahnya manut saja kaum muslimin. Yang penting nanti bisa gandolan sarungnya para habaib. Yang penting nanti bisa minta syafaat dari para habaib. Ya, bocil seukuran itu lebih baik konsentrasi belajar Islam yang benar, supaya nanti kalau sudah besar jadi dai, ceramahnya benar. Isi ceramahnya membimbing jamaahnya supaya menjalankan syariat Islam ini dengan benar. Jadi ceramahnya yang dibacakan sirah Nabi, sirah sahabat, sirah para ulama. Bukan cerita dongengan-dongengan karomah para wali. Buat apa cerita dongengan karomah? Yang dibutuhkan umat ini adalah riyadhahnya, bukan karomahnya. Bagaimana caranya supaya mendapatkan keridhaan dari Allah? Itu yang dibutuhkan umat, yang dibutuhkan oleh jamaah. Nggak butuh mereka itu bisa terbang, bisa menghilang, bisa jalan di atas air, bisa nggak tidur 20 tahun, bisa baca Al-Quran dalam sehari khatam 360.000 kali. Nggak butuh. Karena itu semuanya mustahil, itu semuanya bohong, itu semuanya cerita bohong. Yang mereka butuh itu sekarang bagaimana jadi orang Islam yang benar, bagaimana tauhid yang benar, bagaimana bersuci yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana baca Al-Quran yang benar, bagaimana jadi orang tua yang benar, bagaimana jadi anak yang benar. Itu yang mereka butuhkan. Bukan dongengan Habib Fulan dan Wali Fulan ini bisa terbang, Habib Fulan, Wali Fulan ini bisa didatangi Nabi setiap hari. Mereka nggak butuh dongengan itu, ya, nggak butuh. Para habib juga seperti itu. Nggak mungkin lah kalau para habaib itu nggak ngerti kalau masjid-masjid ini sepi dari sholat berjamaah. Nggak mungkin nggak ngerti kalau banyak muslimah yang masih mengumbar aurat. Masih banyak praktek perdukunan, masih banyak praktek tipu menipu, koruptor di mana-mana. Nggak mungkin nggak ngerti. Jadi daripada ceramah mendongeng nggak jelas, ya mending nasihati mereka. Ceramah itu isinya nasihat supaya mereka ingat Allah. Sampaikan janji-janji Allah bagi orang-orang yang taat. Sampaikan ancaman-ancaman Allah bagi orang yang membangkang, supaya mereka itu faham. Ceritakan kisah-kisah para sahabat, kisah para ulama yang sudah jelas-jelas mereka ini dikenal keilmuannya, bukan dikenal karomahnya. Bukan. Mana ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah kemudian dikenal karena karomahnya? Nggak ada. Yang katanya mereka bisa terbang, Nabi setiap hari datang ke rumah mereka, mereka bisa ketemu dengan Nabi setiap saat. Nggak ada. Mereka bisa membaca Al-Quran dalam sehari khatam 360.000 kali. Nggak ada. Ya. Jadi ahsan, ceritakan kisah-kisah mereka para ulama, sampaikan ajaran mereka, dan ikuti cara mereka beragama. Ajak para jamaah untuk mengikuti cara mereka beragama. Insya Allah, dengan cara itu umat ini akan menjadi cerdas, akalnya sehat dan waras. Semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.